Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you this morning? I'm fine too, thank you. It's nice to meet you. Okay, before we start the lesson today, let's pray together. Pray, start. Finish. Amin amin ya rabbal alamin. Who is absent today? Not yet? Okay, that's good. Oke, anak-anak semua, sebelum kita memulai belajar, silahkan persiapkan buku dan alat-alat tulisnya. Kita akan mulai belajar. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang barisan aritmatika. Nah, coba perhatikan dua barisan bilangan yang telah Ibu tuliskan. Barisan bilangan pertama, merupakan barisan aritmatika, sedangkan barisan kedua bukan merupakan barisan aritmatika. Bukan barisan aritmatika. Nah, barisan pertama merupakan barisan aritmatika dan barisan kedua bukan merupakan barisan aritmatika. Coba perhatikan kedua barisan ini. Apa perbedaan yang dapat kita lihat dari kedua barisan tersebut? Ya, benar sekali. Pola kedua barisan bilangan ini berbeda. Nah, bagaimana pola pada barisan bilangan pertama? Bagaimana hubungan antara suku pertama dan suku kedua pada barisan bilangan pertama tersebut? Nah, sebelumnya Ananda, Ibu ingatkan lagi untuk bilangan pertama pada barisan bilangan disebut dengan suku, ya, suku pertama. Barisan bilangan kedua disebut suku kedua, dan seterusnya ya. Angka pada barisan bilangan ketiga disebut suku ketiga, dan ini disebut dengan suku keempat. Nah, bagaimana pola yang terbentuk dari barisan bilangan pertama? Bagaimana hubungan antara suku pertama dan suku kedua pada barisan bilangan tersebut? Ya, that's good. Suku kedua didapatkan dari suku pertama ditambah dengan 5. Nah, berarti tambah 5. Atau 5 ini disebut dengan selisih antara suku kedua dan suku pertama. Lalu bagaimana hubungan antara suku kedua dan suku ketiganya? Ya. Ya, benar, selisihnya juga 5 ya. Dan bagaimana hubungan antara suku ketiga dan suku keempat? Ya, sama ya. Selisihnya 5. Nah, kita dapatkan selisih antara dua suku yang berurutan pada barisan pertama ini sama ya. Ya, kita dapatkan selisih antara dua suku yang berurutan itu sama pada barisan bilangan pertama. Nah, bagaimana dengan pola pada barisan bilangan kedua? Bagaimana hubungan antara suku pertama dan suku kedua, lalu suku kedua dan suku ketiga, dan seterusnya? Ya, benar. Selisih antara suku pertama dan suku keduanya itu ditambah 2. Lalu bagaimana selisih antara suku kedua dan suku ketiga? Ya, benar. Ditambah 4. Lalu selanjutnya selisihnya suku ketiga dan suku keempat? Ya, benar. Plus 8 ya. Apakah pada barisan kedua ini selisih antara dua suku yang berdekatan juga sama? Tidak ya? Tidak sama. Coba perhatikan. Antara suku pertama dan suku kedua selisihnya 2, sedangkan antara suku kedua dan suku ketiga selisihnya 4. Nah, jadi apa syarat sebuah barisan bilangan dapat dikatakan barisan aritmatika? Ada yang tahu?
Coba perhatikan pola yang telah kita dapatkan tadi antara barisan bilangan pertama dan barisan kedua. Jadi apa syaratnya? Nah, benar sekali ya. Barisan bilangan dapat dikatakan barisan aritmatika jika selisih, apa tadi? Selisih antara dua suku yang berurutan itu selalu sama atau tetap ya. Anda semua tahu tentang Comet? Tahu tentang Comet? Tahu kan? Nah, ada yang pernah dengar atau yang pernah baca nggak tentang Comet Halley? Tidak? Tidak ada yang pernah dengar? Nah, oke. Komet Halley ini adalah salah satu komet yang memiliki siklus setiap 75 tahun. Nah, komet Halley ini muncul terakhir kali pada tahun 1986. Nah, untuk siklus selanjutnya, tahun berapakah komet Halley ini akan muncul lagi? Ya, benar, 2061. Nah, siklus dari komet Halley ini merupakan salah satu contoh dari penerapan barisan aritmatika. Nah, untuk contoh selanjutnya, Anda semua pernah pergi ke stadion sepak bola? Belum pernah? Nah, coba perhatikan gambar stadion berikut. Penyusunan kursi stadion tersebut juga merupakan salah satu contoh penerapan dari barisan aritmatika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan mempelajari barisan aritmatika pada pertemuan kali ini, Anda semua diharapkan dapat menemukan rumus suku ke N dari barisan aritmatika dan dapat menerapkan rumus tersebut untuk menyelesaikan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang coba perhatikan masalah 1 yang telah Ibu tuliskan ini. Nah, informasi apa yang didapatkan dari permasalahan ini? Ya, sebuah stadion menyediakan kursi. Ya, benar. Lalu informasi apa lagi yang didapatkan? Ya, benar sekali. Pada baris pertama terdiri dari 10 kursi. Lalu informasi apa lagi? Ya, lalu pada baris kedua terdiri dari 12 kursi. Lalu informasi lainnya? Ya, tepat sekali. Pada baris ketiga terdiri dari 14 kursi. Lalu apa yang ditanya dari permasalahan tersebut? Ya, silakan. Ya, benar sekali ya. Yang ditanya yaitu berapa banyak kursi pada baris ke-50. Nah, apakah Anda semua ada ide bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan ini? Ya, silakan. Dengan menggunakan barisan aritmatika. Ya, benar sekali ya, kita dapat menggunakan barisan aritmatika. Nah, bagaimana bentuk dari barisan bilangan pada permasalahan ini? Pada baris pertama, ini akan menjadi suku pertama. Nah, kita tuliskan ya, 10. Lalu untuk suku kedua ada 12. Lalu untuk suku ketiga ada, ya benar, 14. Lalu berapa jumlah kursi pada baris keempat dan baris kelima? Berapa untuk baris keempat? Ada 16. Kenapa 16? Ya, karena ya tepat sekali ya, karena beda antar dua suku yang berdekatannya ada 2. Berapa? 16 ya. Lalu untuk jumlah kursi pada baris kelima berapa? Ya benar ya, ada 16. Dan seterusnya. Nah, dari barisan bilangan yang terbentuk ini, apakah barisan bilangan ini termasuk barisan aritmatika? Ya, benar sekali, barisan ini termasuk ke dalam barisan aritmatika. Yang ditanya yaitu banyak kursi pada baris ke-50. Nah, apakah kita bisa menggunakan cara yang sama, mencari banyak kursi pada baris ke-50 ini dengan menggunakan cara untuk mencari jumlah kursi pada baris keempat dan kelima yang telah kita dapatkan tadi? Bisa?
Ya bisa ya, tapi akan memakan waktu yang lama. Jadi kita harus menambahkan dua lagi sampai suku ke 50. Nah, itu akan memakan waktu yang cukup lama. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan banyak kursi pada baris ke-50 ini dengan mudah? Nah, kita dapat menggunakan rumus suku ke N dari barisan aritmatika. Nah, sekarang kita akan menemukan rumus suku ke N dari barisan aritmatika tersebut. Nah, sekarang kita akan menemukan rumus suku ke N dari barisan aritmatika tersebut. Nah, sebelumnya Ibu hapus dulu ya soal pada permasalahan ini. Nah, Ibu telah menuliskan kembali barisan bilangan yang telah kita dapatkan. Nah, berapa selisih dari barisan bilangan ini? Benar sekali 2 ya. Ibu tuliskan di sini 2. Lalu sebelumnya tadi sudah Ibu katakan angka pertama dari barisan bilangan namakan dengan suku pertama atau biasa kita simbolkan dengan U1. Maka ini untuk 12 ini namakan dengan U2, benar. Lalu selanjutnya ya U3, lalu ini U4 dan ini U5. Nah, tadi kita tahu selisih dari dua suku yang berdekatan pada permasalahan ini 2. Pada barisan aritmatika selisih juga dinamakan dengan beda. Dinamakan dengan beda ya. Selisih dengan beda. Atau biasanya disimbolkan dengan huruf B kecil. Nah, lalu untuk suku pertama tadi apa? U1. Suku pertama U1 ini biasanya juga dituliskan dengan simbol huruf A kecil ya. Nah, sekarang kita tuliskan kembali permasalahannya dalam bentuk tabel. Garis ke lalu sini. Kita garis pertama, kedua, keempat, dan kelima. Nah, untuk baris pertama jumlah kursinya ada berapa? Ya, ada 10. Lalu jumlah kursi pada baris kedua ada 12. Lalu baris ketiga ada 14. Baris keempat ada ya benar 16. Lalu untuk baris kelima ada ya 18. Lalu coba perhatikan selisih atau beda antara suku pertama dan suku kedua. Nah, suku kedua ini kita dapatkan dari suku pertama ditambah dengan ya tepat sekali ditambah dengan 2 ya. Berarti ini 10 ditambah 2. Ini kita tuliskan 10 ya. Lalu untuk baris ketiga ini didapat dari baris kedua ditambah ya benar ditambah 2 ya. Berarti ini dituliskan 10 ditambah 2 ditambah 2. Lalu untuk baris keempat didapatkan dari baris ketiga ditambah 2. Nah, kita tuliskannya baris ketiganya 10 ditambah 2 ditambah 2. Lalu ditambahkan dengan 2. Nah, untuk baris kelima didapatkan dari baris keempat ditambah 2. Benar, berarti 2-nya ada 4 ya. 2 ditambah 2 tambah satu lagi 2. Nah, dari bentuk ini dapat kita sederhanakan ya penulisannya. Ini 10 ditambah 2-nya ada berapa? Ada 1, berarti 1 dikali ya benar 2. Ini untuk yang baris ketiga 10, 2-nya ada berapa? Ya benar ada 2 ya, berarti 2 dikali 2. Lalu untuk baris keempat 10 ditambah ya tepat sekali 3 dikali 2. Lalu untuk baris kelima 10 ditambah ya benar 4 dikali 2. Nah, ini coba perhatikan apakah sudah terlihat pola yang terbentuk? Sudah. Nah, coba perhatikan
10 ini disebut dengan suku pertama. Suku pertama tadi kita simbolkan menjadi, ya benar, A kecil. Lalu angka 2 ini sama dengan apa? Disebut juga dengan apa angka 2 ini? Disebut dengan selisih atau beda ya. Selisih atau beda yang disimbolkan dengan huruf B kecil. Nah, dari yang diketahui ini, apakah kita bisa menyederhanakan bentuk dari ini menjadi 10? Ini tadi apa? Suku pertama dirubah menjadi huruf A. Lalu ini 10 itu A ya. A ditambah berapa? Ya benar, 1 dikali B. Lalu untuk baris ketiga, A ditambah, ya 2 dikali beda. Nah, untuk suku keempat, ya benar, A ditambah 3 dikali beda. Lalu untuk suku kelima, ya A ditambah 4 dikali beda. Nah, ini sudah kita dapatkan bentuk-bentuk umum dari masing-masing barisnya. Nah, kita tuliskan ulang di atas ya. Ini untuk baris ke-1 tadi suku pertama. Kita tuliskan U1 sama dengan, ya A. U2 sama dengan A ditambah 1 kali beda. Untuk U3, ya A ditambah 2 dikali beda. Lalu U4, A ditambah 3 dikali beda. Untuk U5, A ditambah 4 dikali beda. Maka dari bentuk yang didapatkan ini, apakah kita dapat menemukan rumus untuk suku ke N? Suku ke N dinamakan dengan, ya, UN. Bagaimana bentuk umum dari suku ke N, UN ini? Coba perhatikan. Berarti N ini sama dengan A ditambah, ya benar, A ditambah. Untuk bedanya ada berapa kalau N? Coba perhatikan. Kalau dia suku kelima, N-nya itu ada 4. Berarti untuk suku ke N, A ditambah, ya tepat sekali, N dikurang 1 beda. Nah ya, berarti A tambah N dikurang 1 beda. Jadi ini yang merupakan rumus suku ke N dari barisan aritmatika. Nah, setelah mendapatkan rumus suku ke N dari barisan aritmatika ini, apakah kita sudah bisa menemukan jumlah kursi pada baris ke-50 pada stadium tersebut? Bisa ya? Nah, coba dicari terlebih dahulu berapa jumlah kursi pada baris ke-50. Nah, kita hapus dulu ini ya. Berarti jumlah kursi pada baris ke-50 disimbolkan dengan U ke, ya benar, U50 ya. U50 sama dengan, lalu apa lagi? Ya, A ditambah N-nya berapa? 50. 50 kurang 1 dikali, ya beda. A-nya tadi berapa? A-nya tadi berapa? Ya, ada 10 ditambah 50 dikurang 1, 49. 49 dikali bedanya, beda antar sukunya ada 2. Nah, didapatkan 10 tambah 49 kali 2, 89, 108. Ya, 108. 18 lah, 9, 98, 16 ya, 9, 98. Berarti hasilnya, ya benar sekali ya, 108. Berarti kita dapatkan jumlah kursi untuk baris ke-50 ada, ya benar, 108 kursi. Baik, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang mau ditanyakan. Berarti Anda semua paham? Alhamdulillah semuanya paham ya. Oke, student, we will stop here.
we continue this next week. Before that, let's review what we learned today. Okay, what we learned today. Apa yang telah kita pelajari hari ini? Ya, benar sekali, tentang barisan aritmatika. Nah, dari barisan aritmatika ini apa saja yang telah kita pelajari? Ya, yang pertama tadi kita pelajari, silakan. Ya, syarat sebuah barisan bilangan dikatakan barisan aritmatika. Nah, jadi apa syarat sebuah barisan bilangan tersebut dikatakan sebagai barisan aritmatika? Ya, silakan. Apa? Ya, that's good. Benar sekali ya. Sebuah barisan bilangan itu dapat dikatakan barisan aritmatika jika selisih atau beda dua suku yang berurutan dari barisan bilangan tersebut selalu sama ya. Nah, lalu apa lagi yang telah kita dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Rumus suku ke N dari barisan aritmatika. Ya, benar sekali ya. Nah, apa rumus suku ke N dari barisan aritmatika yang telah kita dapatkan? Ya, silakan. Apa? UN sama dengan A ditambah N kurang 1B. UN sama dengan A ditambah N kurang 1B. Apakah benar? Ya, benar ya. Lalu, apa itu UN? UN itu apa? Ya, UN itu suku ke N. Nah, apalagi tadi UN sama dengan A tambah N kurang 1B. A itu apa? Ya, silakan. A itu? Ya, benar, suku pertama. Nah, apalagi kalau B? B itu apa? B itu, silakan. B itu selisih atau beda, ya, benar sekali. Nah, sampai di sini apakah masih ada yang mau ditanyakan lagi? Any question so far? Any question? No? Oke, pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang barisan geometri. Silakan Ananda semua pelajari terlebih dahulu materinya di rumah. Nah, thank you for your attention. I really appreciate with your enthusiasm and spirit in lesson today. Thank you very much and see you again tomorrow. Have a nice day and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.